Ya, untuk hari ini akan dibahas kaitannya dengan teori dari akuntansi biaya. Sebelum kita masuk ke praktek, alangkah baiknya untuk kita itu mengetahui dulu nih apa yang ada di akuntansi biaya seperti itu. Nah, selanjutnya di pokok bahasan untuk PPT hari ini itu memang PPT ini itu mengcover satu semester. Jadi nanti kalian bisa melihat nih ketika ada soal praktikum, kalian bisa melihat teorinya dari video hari ini seperti itu. Nah, untuk pertama nanti akan ada akuntansi biaya dan pengertian dari akuntansi biaya. Yang kedua itu ada metode harga pokok pesanan full costing. Terus karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang kedua pencatatan dan laporan biaya. Selanjutnya nanti kita akan membahas kaitannya dengan metode harga pokok pesanan atau full costing. Produk diolah melalui beberapa departemen. Jadi pertama nanti kita praktikum akan mengacu ke dua departemen kayak gitu. Terus metode harga pokok proses, yaitu karakteristik metode harga pokok proses, pencatatan, laporan biaya, serta selanjutnya metode harga pokok proses itu sendiri, yaitu produk diolah melalui beberapa departemen. Selanjutnya produk hilang. Terus ada perlakuan persediaan PDB awal dalam perhitungan harga pokok produksi. Kita menggunakan metode rata-rata tertimbang, metode FIFO. Selanjutnya biaya bahan baku, PTK, POP, dan departementalisasi POP. Selanjutnya perlu kalian pahami terlebih dahulu perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di sini ada dari sudut pandang pemakai utama. Untuk akuntansi keuangan itu sendiri, manajer puncak dan pihak luar. Sedangkan akuntansi manajemen itu manajer berbagai jenjang bagian perusahaan. Untuk lingkup informasi di akuntansi keuangan ini perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen itu bagian dari perusahaannya. Fokus informasinya orientasi masa lalu, ya. Dan akuntansi manajemen itu orientasinya masa yang akan datang. Nah, kriteria bagi informasinya ini dibatasi babu, tidak. Akuntansi manajemen itu tidak ada batasan. Sedangkan disiplin sumbernya itu ilmu ekonomi, akuntansi manajemen ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Sedangkan isi laporannya itu laporan ringkas perusahaan keseluruhan dan laporan rinci mengenai bagian dari perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Ini merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya itu sendiri adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya itu adalah biaya. Jadi di akuntansi biaya itu kita akan objeknya itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya. Terus akuntansi biaya ini mempunyai 3 tujuan, yaitu penentuan kos produk, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan khusus. Next. Nah, informasi sistem di akuntansi manajemen ini yang pertama itu di sini ada cost accounting system, terus accounting informasi sistem, dan ada manajemen informasi sistem.
Selanjutnya terkait dengan biaya. Biaya itu sendiri adalah pengorbanan dari sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, basic dari biaya ini sendiri itu cost adalah kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Cost ini dimaksud untuk mendapatkan manfaatnya. Cost yang sudah dimanfaatkan disebut dengan beban. Cost yang belum menjadi beban dilaporkan sebagai aset pada neraca. Nah, seperti halnya contohnya itu listrik. Listrik itu ketika manfaatnya itu kita peroleh, maka dia itu akan menjadi suatu beban. Nah, ketika listriknya ini listrik kan itu tidak berwujud kan, tetapi manfaatnya itu kita bisa merasakan. Setelah manfaatnya dirasakan, maka akan disebut sebagai beban. Tuh. Nah, tetapi ketika suatu beban ini belum dimanfaatkan sama kita, maka akan disebut sebagai aset pada neraca. Contohnya, ketika kita pembayaran beban sewa untuk jangka waktu 2 tahun gitu kan. Ketika kita pembayaran jangka waktu 2 tahun pada bulan Februari, otomatis yang akan kita hitung itu bulan Februari sampai Desember pada tahun itu. Sedangkan untuk tahun depannya itu akan dilakukan penyesuaian dan akan diakui sebagai aset pada neraca. Selanjutnya, membebankan kos ke objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Nah, di sini kos objeknya Kos objeknya ini, objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya di mana biaya diukur dan dibebankan. Contohnya, buku tulis. Buku tulis ini adalah cost object jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Nah, jadi itu nanti kita itu akan menentukan objek dari biaya tersebut. Next, itu ada proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini mempunyai kegiatan pokok itu mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan, maka biaya dalam perusahaan manufaktur ini dibagi menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Nah, perlu kalian ketahui inti dari perusahaan manufaktur itu ada 3. Yang pertama biaya produksi, nanti kaitannya dengan bahan baku, terus PTKL sama BOP. Sedangkan biaya pemasaran itu kaitannya nanti dengan proses pemasaran suatu produk. Nah, itu juga harus diperhitungkan, serta biaya administrasi dan umum. Jadi biaya yang timbul di perusahaan yang setiap bulannya itu ada, seperti itu. Selanjutnya, penggolongan biaya. Nah, hal yang terpenting itu kita harus tahu nih penggolongan biaya itu sendiri. Jadi nanti akan ada suatu kasus pengklasifikasian dari biaya. Nah, setelah ini akan Bu Uvi jelaskan kaitannya dengan pengklasifikasian biayanya juga. Selanjutnya, biaya dapat digolongkan menurut yang pertama itu objek pengeluaran, kedua fungsi pokok dalam perusahaan, terus ketiga hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, keempat perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan, yang terakhir jangka waktu manfaatnya. Nah, ini klasifikasi biaya dasar. Itu ada produk,
waktu pengakuan, perilaku biaya, pembuatan keputusan, karakteristik secara ekonominya. Nah, sedangkan klasifikasi biaya menurut hubungannya dengan produk, otomatis ya, biaya pabrikasi itu ada biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik atau BOP. Sedangkan biaya komersialnya itu kaitannya dengan biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Nah, ini terkait dengan biaya bahan baku, biaya bahan penolong atau biasa kita sebut dengan BOP. Selanjutnya, biaya tenaga kerja itu terkait dengan biaya tenaga kerja langsung atau PTKL, terus biaya tenaga kerja tidak langsung atau PTKTL itu kita sebut dengan BOP. Jadi perlu kalian pahami, nanti akan ada dua biaya tenaga kerja. Itu biaya tenaga kerja langsung itu yang seperti apa, atau yang langsung terjun ke pembuatan suatu produknya, dan ada PTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini biasa disebut BOP juga. Untuk biaya yang timbul di perusahaan manufaktur ini, yang pertama itu bahan baku ya, dimana bahan baku ini yang secara langsung dapat diusut ke produk. Contohnya ketika ada perusahaan manufaktur furniture kan, nah itu otomatis bahan bakunya itu adalah kayu jati untuk pembuatan meja. Nah, sedangkan tenaga kerjanya itu tenaga kerja yang secara langsung ikut mengerjakan produk atau jasa. Contohnya upah pekerja. BOP-nya ini semua biaya produksi selain bahan baku dan PTK. Contoh depresiasi pabrik, bahan habis pakai, bahan penolong, gaji mandor, gaji sapam, dan terus sebagainya. Ya, jadi perlu kalian pahami pengklasifikasiannya. Jadi pokoknya intinya di perusahaan manufaktur ini bahan baku ya yang langsung secara dapat diusut ke produk kayak gitu. Sedangkan tenaga kerja langsung juga sama, dia itu yang mengelola produknya. Sedangkan selain bahan baku itu dan tenaga kerja yang mengelola langsung produknya itu, maka disebut BOP. Nah, ini ada non produksi cost atau yang biasa disebut dengan biaya komersil. Tadi biaya komersil itu sendiri adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum ya. Nah, nih marketing atau selling cost yaitu biaya iklan, biaya pamflet, biaya sales kan kita masih perlu sales tuh. Nah, terus administrative cost tuh. Non produksi costnya ini pada laporan keuangan, biaya marketing dan biaya administrasi tidak termasuk dalam persediaan. Biaya-biaya tersebut ini termasuk biaya periode. Nah, ini ada gambaran umum terkait dengan pembiayaan di produksi. Contohnya ya, pokoknya intinya itu biaya utamanya itu BBB sama PTKL, sedangkan BOP ini biaya konversi. Ya, biaya konversi ini tadi yang tergolong biaya pemasaran sama biaya administrasi dan umum. Ini gambaran dari biaya produksi yang terjadi di perusahaan manufaktur. Untuk
pengklasifikasi biaya menurut waktu pengakuannya, ini ada biaya produk atau produk cost yang terjadi di persediaannya. Ya, persediaan itu kan berlanjut seperti itu. Kalau semisal biaya periode itu terkait dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, selanjutnya klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksinya. Itu biaya variabel atau variable cost, biaya tetap atau fixed cost, terus biaya semi variabel. Biaya variabel itu sendiri adalah biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap, meskipun volume produksi itu berubah-ubah, akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitasnya. Nah, contohnya seperti ini nih, jumlah outputnya itu 1 unit. Nah, maka biaya bahan per unitnya itu 500. Sedangkan total biaya bahannya itu tinggal dikali antara output dan biaya per unitnya. Itu biaya per unitnya itu tetap, tetapi ketika ditotal dia itu akan mengalami suatu perubahan, maka disebut dengan biaya variabel. Selanjutnya untuk grafik itu dari bawah ke atas ya, itu biaya variabel total yang A, sedangkan yang B itu biaya variabel per unitnya. Selanjutnya biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksinya itu berubah. Nah, kalau semisal di tadi biaya variabel, outputnya itu semakin banyak, maka total dari biayanya itu akan juga semakin banyak, tidak tetap. Tetapi kalau semisal di biaya tetap ini, walaupun jumlah unit outputnya itu semakin banyak, maka jumlah yang dikeluarkan, jumlah total biayanya itu akan selalu tetap, tidak mengalami perubahan. Itu perbedaan yang menonjol antara biaya variabel sama biaya tetap. Nah, ini contohnya nih ya, ketika ada biaya sewa itu kan sudah kita hitung per tahun, per 2 tahun, totalnya 60.000, sedangkan kita memproduksi manufaktur itu pada saat awal pembukaan pabrik itu masih 100 nih, ternyata setelah sekian bulan mengalami peningkatan, yaitu 300, 500, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta dan 300 juta. Maka biaya sewa per unitnya itu akan semakin kecil ya. Jadi dari atas ke bawah seperti itu. Nah, nih ya, dia itu grafiknya akan menurun. Semakin banyak produk yang kita hasilkan, maka biayanya itu akan semakin sedikit yang kita tanggung, seperti itu. Nah, ini untuk biaya semi variabel. Untuk grafiknya itu semi variabel ini biayanya ini hampir mirip sama biaya variabel ya. Kalau biaya variabel kan dari bawah ke atas, tapi ini condong ya, miring seperti itu. Sedangkan selanjutnya ada metode pengumpulan biaya produksi, di mana perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, terus perusahaan yang berproduksi massal. Metode penentuan biaya produksinya ini ada full costing, variable costing, perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Nah, ini yang paling penting nih, arus biaya pada perusahaan perdagangan ini
Dia kan cuma dari kas, lalu ke persediaan, lalu ke laba rugi ya. Jadi kas ini untuk membeli suatu persediaan, kemudian untuk dilakukan penjualan. Nah, ini untuk yang bagian perdagangan atau perusahaan dagang ya. Dari kas dikeluarkan untuk persediaan, sedangkan persediaan itu nanti ke HPP. Nah, kas ini itu yang kas pasukan itu berdasarkan penjualan yang sudah dilakukan. Nah, penjualan ini nantinya akan terhubung ke laporan laba rugi. Nah, sedangkan untuk manufaktur, perusahaan manufaktur itu berbeda. Nah, tahapannya itu dari bahan baku, tenaga kerja, biaya lain, kemudian masuk ke proses produksi. Nanti ini juga ada transaksinya. Ini yang harus dicatat. Mulai dari pembelian, sebelum bahan baku itu kan berarti harus ada pembeliannya. Mulai dari pembelian bahan baku, ya. Kemudian nanti setelah bahan baku itu digunakan ke proses produksi, itu juga ada pencatatannya. Terus dari tenaga kerja yang digunakan proses produksi itu nanti ada pencatatannya juga. Biaya lain itu juga sama. Ketika biaya itu digunakan untuk proses produksi itu akan dicatat seperti akuntansinya. Kemudian untuk proses produksinya ini ke produk jadi itu juga harus ada akuntansinya seperti itu. Nah, produk jadi ini kemudian dijual itu juga diakuntansikan seperti itu. Nah, ini contohnya. Inti dari arus biaya pada manufaktur itu seperti ini. Jadi nanti ketika bahan baku ini dikeluarkan, ini kan dikreditkan, dikeluarkan, maka dia akan berpindah ke debit dari bahan dalam proses ya. Ini kan dikreditkan masuk ke bahan dalam proses. Kemudian bahan dalam proses itu dikeluarkan akan menjadi produk jadi. Nah, produk jadi ini dikeluarkan itu akan menjadi suatu HPP. Nah, ini contoh dari arus fisiknya. Pokoknya setiap step by step yang ada di perusahaan manufaktur itu harus ada diakuntansikan atau di jurnal. Nah, ini yang lebih kompleksnya. Tapi intinya sama sih, semua itu tahapannya itu 3 itu. Ya. Bahan baku, terus BDP, barang jadi, baru persediaan. Nah, intinya tuh ini barang dalam proses sama barang yang ini tuh lebih kompleks nantinya. Nah, intinya itu 3 tahap ini, dari bahan baku, POP, tenaga kerja, kemudian langsung ke barang dalam proses, kemudian barang jadi. Nah, setelah barang jadi itu langsung ke harga pokok penjualan. Nah, intinya seperti ini. Udah selesai. Nah, inti dari yang akan kita praktikkan di akuntansi manufaktur itu seperti ini. Jadi nanti juga kita akan membuat buku besarnya. Kita akan membuat yang pertama itu kita membuat jurnal umumnya. Setelah jurnal umum kita buat yang buku besarnya seperti itu.
Nah, yang penting itu kalian tahu inti dari si perusahaan manufaktur itu seperti apa. Nah, ini tahap-tahapannya yang harus dilalui. Intinya itu ini ya. Seperti itu, selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti silahkan bisa didiskusikan pada saat perkuliahan. Jadi biar kalian juga semakin paham. Pokoknya dalam inti pembelajaran manufaktur itu ya tahapan-tahapannya itu seperti ini ya, seperti gambar ini. Jadi semua akan di jurnal dari beberapa tahapan-tahapan yang terjadi di perusahaan manufaktur. Terima kasih semuanya.